We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Welcome to our online celebration. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu luar biasa buat hidup kita. Dan saya juga percaya saat teman-teman semua ada di dalam lembah, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Dia selalu pegang tangan kita, dia angkat tangan kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Brothers and sisters, welcome to celebration at home kita di minggu ini. Saya mau menyapa buat semua teman-teman yang mungkin baru kali ini menyaksikan celebration at home. Welcome to YGF, welcome to celebration at home. Di minggu ini kita mau belajar dari kitab 1 Korintus. Dan di dalam perjalanan kita untuk menuju janji-janji Tuhan atau penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, seringkali kita juga tanpa sadar keluar dari fokus kita atau menjadi nggak fokus. Kita ketika berjalan, kita seringkali mungkin juga tanpa sadar menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan di minggu ini, Santo Paulus mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus kepada sesuatu hal yang fana atau sesuatu hal yang tidak abadi, tapi senantiasa untuk selalu berfokus kepada hal-hal yang sifatnya adalah abadi dan selalu berfokus kepada janji-janji yang sifatnya ilahi. Nah, apakah itu? Biarlah kita belajar hari ini, tapi sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita berdoa sama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar bersama, berkumpul, dan juga ada di dalam celebration at home saat ini. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa janji-janjimu adalah ya dan amin, dan janjimu adalah janji yang besar. Dan kami juga percaya di dalam perjalanan hidup kami, Engkau selalu senantiasa menuntun kami, membimbing kami, dan juga menjaga kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa selalu tinggal di dalam hati kami sebagai roh penolong, roh yang mengajar dan juga membimbing kami. Namun di dalam perjalanan kami, mungkin kami juga tanpa sadar menyimpang dari apa yang menjadi destiny kami, dari apa yang sudah menjadi apa yang Kau rencanakan di dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini kami boleh belajar untuk kami boleh menjadi merefocus dalam diri kami, pandangan kami, untuk kami kembali fokus kepada apa yang menjadi destiny kami, apa yang menjadi janji-janjimu di dalam hidup kami, apa yang menjadi rencana-rencanamu di dalam hidup kami. Roh Kudus, biarlah Engkau mengalir saat ini, menjamah setiap hati, baik yang ada di ruangan ini maupun juga yang ada di setiap rumah yang menyaksikan celebration at home hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, dan saat ini Engkau mengalir, memberikan kasih-Mu, menjamah setiap hati, melembutkan setiap hati yang keras, dan kami juga percaya firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih buat segalanya, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Brothers and sisters, waktu membaca dari bacaan hari ini atau minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 7, saya agak bingung apa yang dimaksud oleh Santo Paulus. Bacaannya demikian: saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, waktu saya baca, mulai merenungkan, saya agak sedikit bingung apa sih maksudnya Santo Paulus di ayat ini. Apakah kita harus pura-pura gitu? Apakah kita harus berlaku seakan-akan gak ada semuanya? Nah, ketika saya merenungkan, satu hal yang pasti yang teman-teman harus mengerti adalah kenapa Santo Paulus mengatakan demikian. Dan di mana Santo Paulus mengatakan atau mengeluarkan statement atau pernyataan ini. Dan seperti kita ketahui, ayat ini dikatakan Santo Paulus ketika dia berada di kota Korintus. Nah, untuk kita bisa lebih mengerti maksud atau konteks yang
Santo Paulus berikan, kita harus tahu dulu bahwa Korintus itu adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal, Korintus itu seperti kota metropolitan. Jadi salah satu atau satu kota metropolitan di Yunani. Dan seperti halnya banyak kota-kota yang makmur juga zaman sekarang pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh baik secara intelektual, kaya secara materi, tapi juga bejat secara moral. Jadi di Korintus itu segala macam dosa merajalela. Kota ini, kota Korintus, terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita mengerti konteksnya apa yang terjadi pada saat itu di kota Korintus, maka akan ada banyak orang-orang yang sangat menggantungkan atau sangat mengikatkan dirinya kepada hal-hal yang sifatnya adalah fana atau duniawi. Nah, ketika kita ada di dalam satu situasi yang demikian, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu mudah sekali untuk terbawa kalau kita nggak punya fondasi yang kuat. Kalau kita nggak benar-benar punya fokus yang benar, yang kuat gitu ya. Nah, di akhir tahun 2020 di salah satu celebration at home, saya pernah bilang bahwa di dalam dunia sekarang ini yang begitu maju, yang begitu banyak menyediakan banyak hal-hal duniawi yang begitu luar biasa, kita tuh selalu akan dihadapkan oleh dua pilihan. It's either we are being discipled by the word or being discipled by the world. Jadi pilihannya adalah apakah kita dimuridkan oleh firman Tuhan atau kita akan dimuridkan oleh dunia. Karena begitu kuatnya daya tarik dunia pada saat ini. Nah, begitupun juga pada zaman itu di kota Korintus yang begitu luar biasa, kota metropolitan, sehingga Santo Paulus mengeluarkan pernyataan atau statement demikian. Nah, ketika saya merenungkan, kalau boleh saya merangkumkan, kira-kira demikian inti dari apa yang menjadi perkataan Santo Paulus. Santo Paulus katakan demikian, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Santo Paulus pertama mengatakan bahwa, come on, time is short, waktunya singkat, nggak banyak lagi. Santo Paulus berusaha untuk menyadarkan kepada orang-orang di Korintus, demikian juga kepada kita saat ini, bahwa waktunya singkat loh, waktu kita tuh singkat. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Santo Paulus mengingatkan kepada orang di Korintus bahwa kalian nggak bisa bergantung kepada apa yang ada di dunia ini, apapun itu. Demikian juga saat ini, perkataan Santo Paulus ini juga mengingatkan kita bahwa di saat ini kita nggak bisa bergantung kepada apa yang ada di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini, apapun itu, mungkin pada zaman dulu bentuknya berbeda dengan sekarang, mungkin saat ini kita bergantung pada uang, kekuasaan, mungkin pada kedudukan, ya, mungkin pada hal-hal yang lain, ya. Nah, apapun itu yang ada saat ini, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa nggak bisa kita bergantung pada itu semua. Karena pada akhirnya hal-hal tersebut itu akan berlalu, akan hilang. Kita harus bergantung hanya kepada sesuatu yang abadi, sesuatu yang divine. So brothers and sisters, kalau pada zaman dulu Santo Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, saya percaya bahwa firman itu relevan. Firman ini pun mengingatkan kita semua, jemaat-jemaat Kristus, orang-orang Kristiani. Saat ini di tengah-tengah dunia yang begitu kuat, untuk kita tidak menggantungkan diri kita kepada sesuatu yang fana.
untuk kita bisa fokus dan mempergunakan apa yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki, apakah itu uang, tenaga, waktu, dan apapun untuk rencana-rencana Tuhan. Nah, tapi seperti saya tadi bilang, di dalam perjalanannya mungkin seringkali kita keluar dari fokus kita. Kita keluar mungkin terseret ya. Mungkin saya mau bilang terseret dengan apa yang dunia tawarkan. Mungkin ketika kita udah ikut Tuhan, kita ikut berjalan, kita secara nggak sadar kita mulai keseret keluar. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada beberapa langkah-langkah praktis untuk kita bisa refocus. Dan karena itu adalah sesuatu hal yang penting, maka di dalam pastoral message saya di tahun 2021 ini, ada hal yang harus diperhatikan, dan yang paling pertama itu adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bicara menyimpang ke kanan dan ke kiri, bicara tentang focus our eyes to Jesus. Bagaimana kita bisa memfokuskan mata kita kepada Yesus? Tentu teman-teman bertanya, kenapa Yesus? Kenapa harus Yesus? Kenapa nggak yang lain? Because Jesus is the only key to unlock our access to the divine promises. Cuman Yesus satu-satunya kunci akses yang bisa membuka akses kita untuk kita bisa masuk ke dalam janji-janji yang ilahi, janji-janji yang nggak fana, janji-janji Tuhan. Dan only Jesus can lead us the way. There's no other person, there's no other way, only through Jesus. So hari ini kita mau belajar beberapa hal, beberapa langkah-langkah praktis untuk kita bisa refocus. Mungkin ada teman-teman yang udah mulai nggak fokus, kita mulai lagi refocus. Mungkin ada teman-teman yang mau mencoba untuk stay focus. Ada beberapa langkah praktis yang kita belajar. Yang pertama adalah focus on who God is. Kita fokus kepada siapa Tuhan kita. Langkah pertama ketika kita mulai nggak fokus adalah kita mulai benerin lagi fokusnya. Ke arah ke satu titik di mana kita bisa memfokuskan diri kita. Ya, demikian juga ketika kita mulai kehilangan fokus, kita mulai fokus, arahkan focus on who God is. Who is He? Siapa Dia? He is our Savior. Dia adalah juru selamat kita, penebus kita, harapan yang hidup, batu karang yang teguh, Bapa yang membimbing, penolong di waktu kita membutuhkan, damai sejahtera. Kita kenali, kita mulai fokus siapa Tuhan kita, supaya kita mulai. Lalu yang kedua, ketika kita berjalan, always begin your day with Him. Selalu memulai hari kita bersama dengan Dia. Ya. Start your day by meeting Him first time in the morning. Jadi ketika kita bangun, kita mulai ketemu Dia, kita mulai masuk ke dalam hadiratnya, kita masuk ke dalam doa, dan kita minta wisdom and guidance untuk hari itu. Kita minta sama Dia, Tuhan kasih saya kebijaksanaan. Santo Yakobus katakan apabila kita kekurangan kebijaksanaan, kita minta kepada Allah yang murah hati untuk Dia bisa menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita. So always begin your day with Him. Lalu yang selanjutnya adalah bicara tentang identitas diri kita. Itu penting banget. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika berjalan dengan mudahnya terseret kepada dunia karena dia nggak tahu siapa identitas diri dia di dalam Tuhan. So focus on who we are in Christ. Fokus kepada siapa diri kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dikasihi. Kita adalah imamat yang rajani. Dan kita aman di dalam lindungannya. And you know what? You were bought with a price. We are all bought with a price. With His blood on the cross. Dengan darah Yesus di atas salib, kita sudah dibayar, kita sudah ditebus.
Dan itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita sangat berharga di mata Dia. Sampai Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Sebegitu berharganya kita yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Fokus kepada apa yang menjadi identitas kita di dalam Kristus. Lalu yang selanjutnya adalah know Him. Kenali Dia. Tenggelamkan, tanamkan diri kita di dalam firman-Nya, di dalam kata-katanya. Nikmati setiap sakramen. Karena sakramen adalah tanda kasih karunia Yesus bagi kita. Nikmati ketika kita ada di dalam sakramen Ekaristi. Atau kita masuk ke dalam ruang pengakuan dosa. Dalam sakramen rekonsiliasi, bagaimana Allah merekonsiliasi hubungan kita dengan Dia dan hubungan kita dengan sesama. Kenali Dia sampai di mana satu titik kita ngerasa nggak cukup. Kenali juru selamat kita. Kenali siapa yang menebus kita. Luangkan waktu bersama dengan Dia. 2 minggu lalu saya bilang bahwa ketika kita datang kepada Dia, maka ada satu yang harus kita korbankan, yaitu waktu kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh mau cari Dia, mau mengenal Dia, maka kita harus mengorbankan waktu kita untuk kita punya waktu sendiri bersama dengan Dia. Menghabiskan waktu bersama Dia untuk mengenali Dia. Dan ketika kita mengenali Dia, langkah selanjutnya kita bisa kenal janji-janjinya. Kita bisa tahu lewat firman-Nya, lewat Alkitab, kita bisa tahu apa janji Tuhan bagi hidup kita. Dan ketika kita udah kenal dan tahu apa janji Tuhan buat hidup kita, kita mulai bisa fokus kepada setiap janjinya. Dan kita mulai tahu bahwa Dia gak pernah ninggalin kita. Dia gak pernah meninggalkan kita dan juga mengabaikan kita. Dia gak pernah memberikan sesuatu yang lebih berat atau terlalu berat bagi kita untuk kita tanggung. Dia gak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan Dia juga gak pernah menyanyiakan sakitnya kita, penderitaannya kita. Your misery will be your greatest ministry. Setiap kesedihan kita, setiap penderitaan kita akan menjadi pelayanan kita. Dan ketika kita jatuh, Dialah yang akan paling pertama mengangkat kita. Dia yang akan menolong kita ketika kita ada di dalam keterpurukan. So kalau kita tahu janjinya, kita fokus, maka kita tahu segala sesuatu yang baik itu pasti datang dari Dia. Dan satu kali nanti, He is coming back. Dia akan kembali, Yesus akan kembali. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Dan kalau kita percaya, kita akan punya pengharapan. Dan di dalam hidup ini kita gak akan mudah untuk terseret ke dalam hal-hal yang duniawi. Karena kita tahu, percaya bahwa ada satu harapan di ujung perjalanan hidup kita, yaitu hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan ketika kita udah mulai masuk yang terakhir, segala sesuatu itu harus dipraktekkan, teman-teman. Kita nggak bisa simpan itu semuanya sendiri. Yang tadi kita baru dengar itu adalah sifatnya untuk kita pribadi, kita sendiri. Lalu kita nggak bisa cuman sendiri, kita harus praktekkan keluar. We have to be the light. Kita harus jadi terang. Dunia ini sekarang adalah tempat yang gelap dan penuh dengan orang-orang yang terluka, yang sakit. Dan biasanya orang terluka melukai orang lain. Dan ketika kita punya hati, sebuah hati seorang pelayan yang mengasihi, hati hamba yang bisa untuk memperlebar atau memperluas skup dari pelayanan kita, maka kita akan memberikan ketika kita memiliki sesuatu yang kita bisa berikan. Adalah kasih, adalah janji Tuhan, adalah kabar sukacita. Maka kita bisa bagikan, kita bisa
berusaha menjadi baik kepada semua orang. Dan kita bisa bagikan hidup kita kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Kita menjadi bersinar karena orang lihat kita berbeda. Not so others will see you, but so that others will see Jesus through you. So ketika Yesus ada di dalam kita, ketika kita percayakan setiap janjinya, itu akan mengubahkan kita, mengubahkan hidup kita. Dan ketika kita berubah, kita menjadi berbeda, bukan kita keluar menjadi terang dan bersinar untuk supaya orang-orang melihat kita bersinar, tapi supaya orang-orang bisa melihat Yesus yang ada di dalam kita. You have to be the light. You have to shine so that other people will see Jesus in you, dan pada akhirnya kita bisa membawa mereka kepada Yesus. Itulah yang saya bilang di dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh para anggota-anggota YGF di tahun 2021 adalah adding diligence, menambahkan ketekunan, menambahkan kerajinan. Karena hal-hal yang tadi, langkah-langkah praktis yang tadi kita bahas, itu nggak mungkin kita cuma bisa lakukan satu kali. Nggak mungkin kita lakukan secara berkala, tapi harus dilakukan terus-menerus secara tekun. Karena Lukas 8 ayat 15 katakan, hanya ketekunanlah yang menghasilkan buah. So kalau teman-teman hidupnya mau berbuah, kalau teman-teman mau janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup teman-teman semua secara nyata, dan pada akhirnya kita nyampe kepada apa yang menjadi destiny Tuhan atas hidup kita, maka kita harus punya ketekunan. Kita harus punya lakukan terus-menerus. Sama seperti sebuah pohon. Kalau kita siram nggak rutin, atau kita kasih pupuk nggak rutin, tentu dia nggak akan berbuah. Tentu dia nggak akan tumbuh dengan baik. Kalau kita siram hari ini, siram, nanti 3 hari lagi baru disiram lagi, atau mungkin minggu depan baru disiram lagi, ya akan layu, ya akan mati, atau mungkin tumbuh tapi tidak berbuah. Nah tentu teman-teman nggak mau kan menjadi sebuah pohon yang nggak berbuah, atau mungkin menjadi sebuah pohon yang layu. Ya, nah adding diligence to divine promises and make every effort exercising faith, menambahkan ketekunan kepada setiap janji-janji yang divine, yang ilahi, lalu membuat atau melakukan segala usaha untuk mempraktekkan iman kita. Tentu teman-teman bertanya di akhir, kenapa iman itu harus dipraktekkan? You know what, brothers and sisters? Faith is like a muscle. It grows with exercise. The more we see God accomplish in and through our life, the more we can be assured that He will accomplish as we trust and obey Him more. So teman-teman, iman itu kayak otot. It's like a muscle. Semakin kita melatih akan semakin kuat. Semakin kita melatih iman kita dan kita melihat Tuhan menyatakan janji-janjinya, menggenapi semua janji-janjinya di dalam dan melalui hidup kita, maka semakin hari kita akan semakin percaya, kita akan semakin yakin bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kita. Dan kita akan semakin percaya dan semakin taat kepada Dia dari hari ke hari. And you know what? Faith is about trust. Faith is about trust Him with all of our heart. So brothers and sisters, janji Tuhan itu hanya kita bisa lihat kalau kita punya perspektif dan prioritas yang benar. Kalau kita nggak punya perspektif dan prioritas yang benar dalam hidup kita, kita nggak bisa. Dan hari ini Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita
jangan bergantung kepada semua yang sifatnya sementara. Jangan hanya karena sesuatu yang sifatnya sementara, kita jadi lupa sama yang kekal. Supaya kita bisa berjalan di dalam janji Tuhan, kita harus pastikan bahwa semua yang fana yang kita punya di dunia ini, kita pergunakan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Sebagai pemilik asli yang sudah mempercayakan semua pada kita untuk kita olah dan kembangkan. Dan kalau kita bisa menyerahkan semuanya dan kita bisa mempergunakan semua yang kita punya untuk setiap rencana Tuhan, maka percaya Tuhan atau kita akan sampai janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan tiba di dalam destiny atau tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita masing-masing. Brothers and sisters, mari kita menutup celebration at home kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih, janji-Mu luar biasa. Kau datang ke dunia untuk memberikan kepada kami suatu harapan yang baru. Karena lewat kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau menebus setiap dosa kami. Bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami percaya ketika kami percaya kepada Engkau, maka kami beroleh hidup yang baru, yaitu hidup yang kekal. Dan kami tidak lagi hidup berdasarkan janji-janji yang sifatnya fana, tapi kami mulai masuk kepada janji-janji-Mu yang telah Engkau tetapkan sedari zaman Abraham sampai hari ini, untuk kami boleh masuk kepada janji-janji yang sifatnya kekal. Dan kami percaya ketika kami taat, kami setia, kami berjalan, kami tetap fokus kepada apa yang menjadi janji-Mu, maka satu hari nanti penggenapan itu akan terjadi. Kami akan tinggal, kami akan masuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Dan kami percaya itu melebihi apapun di dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk turun, Roh-Mu sendiri sebagai roh yang dijanjikan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Engkau hadir di dalam hati kami, Engkau tinggal di dalam hati kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau saat ini tinggal di dalam setiap hati orang yang percaya. Engkau menjadi roh penolong kami, Engkau menjadi roh yang membimbing dan mengajar kami. Ingatkan kami Roh Kudus ketika kami keluar dari fokus kami. Biar kami kembali dan untuk kami boleh merefokus. Untuk kami boleh kembali memandang kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau bekerja terus. Engkau senantiasa selalu menolong kami. Dan kami juga saat ini mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Biar Engkau yang pimpin hidup kami, Engkau yang sertai kami, Engkau yang senantiasa selalu membawa kami ke dalam penggenapan-penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya janji Tuhan adalah besar, janji Tuhan ya dan amin. Dan biarlah saat ini, ketika kami masuk ke dalam tahun yang baru ini, kami boleh menambahkan kerajinan, ketekunan dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan kami juga boleh melakukan segala usaha untuk kami boleh mempraktekkan iman kami menjadi terang, menjadi berbeda di dalam dunia yang gelap ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami Kau kuasai Roh Kudus. Biar Engkau yang pimpin kami dari hari ini sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.